Serdang ini percahan daripada Kesultanan Delhi. Ketika Raja Delhi ketiga, Tuanku Panglima Paderap mangkat, terjadi kemelut di dalam keluarga Kesultanan Delhi. Anak beliau bernama Pasutan berambisi ingin meneruskan tahta ayahandanya. Namun ada seorang anak dari Tuanku Panglima Paderap ini yang menikah dengan permaisuri Puan Hampali dari Sampali, ya. Maka semestinya Tuanku Umar inilah yang menjadi Raja Delhi karena ia dilahirkan dari anak permaisuri. Oleh karena takut terjadinya perang saudara, maka Tuanku Umar yang masih di bawah umur ini beserta ibunya dibawa ke Kampung Besar Serdang oleh datuk-datuk daripada Delhi. Dibukalah hutan payau, ya, di situ yang banyak pohon serdang. Maka dinamakanlah kampung itu Kampung Besar Serdang dengan sultan pertamanya Tuanku Umar Junjungan. Nah, setelah Tuanku Umar mangkat, lalu digantikan oleh anaknya Tuanku Ainan Johan. Begitu pula pada masa Sultan Serdang ketiga, Tuanku Tafsinar. Masa keemasan Sultan Tafsinar melakukan perjanjian dengan Inggris, ya, melalui utusannya bernama John Anderson. Sultan Tafsinar mempunyai kapal dagang pribadi, ya, dan cukup makmur lah. Setelah Belanda masuk pada masa Sultan Serdang keempat, ya, Sultan Basaruddin perang, ya, gitu. Dia tidak ingin Belanda memperluas wilayah koloninya dan bahkan membuat camp pertahanannya di hutan Kuala Namu. Nah, kalau sekarang Bandara Internasional Kuala Namu, ya, dulu itu hutan, ya. Belanda itu mendatangkan sampai 3.000 pasukan, ya, kapal perang dan sebagainya, hanya untuk menaklukkan Serdang. Kalahlah Serdang dan Sultan Basaruddin ditahan di istana, tidak dibunuh. Pada masa Sultan kelima, Sultan Sulaiman, ya, pada masa beliau naik lagi lah Serdang, ya. Selain persawahan tadi, ya, sekolah dan juga rumah sakit. Sultan Sulaiman membangun rumah sakit di luhak-luhak, ya, di daerah-daerah kecil, dan Sultan Sulaiman menempatkan seorang dokter kerajaan, yaitu Dr. Sutomo, dan beliau justru yang pertama kali Sultan yang mengirimkan telegram ke Presiden Soekarno pada Desember tahun 1945 bahwa Kesultanan Serdang mendukung sepenuhnya, berada di belakang daripada Indonesia. Jadi oleh sebab itu pada masa revolusi sosial Serdang ini aman, ya, tidak ada kerusuhan apapun. Setelah revolusi sosial, meskipun keruntuhan daripada kesultanan di Sumatera Timur, ya, pada masa itu Sultan Sulaiman masih hidup lagi, ya, namun sudah sangat tua dan tidak berdaya. Lahan-lahan ataupun tanah-tanah kesultanan sudah diambil alih, perkebunan dan sebagainya sudah diambil alih oleh negara, ya. Tanggal 13 Oktober tahun 1946 itu, setelah revolusi, Sultan Sulaiman pun mangkat, ya, karena usia tua, ya, dan sakit-sakitan. Dan beliau dimakamkan secara militer. Namun tanahku tetap
tidak adanya lagi kesultanan, namun istana masih berdiri tahun 46 itu ya. Terjadi agresi Belanda tahun 47 pada bulan Juli. Nah, ketika agresi Belanda itu, Jenderal Sudirman mengumumkan untuk melakukan taktik strategi bumi hangus agar Belanda tidak menduduki lagi wilayah kesultanan, bekas kesultanan. Jadi pada bulan Juli tahun 1947 itu, ketika agresi Belanda, telah istana kesultanan kita dibakar. Jadi sebelum istana itu dibakar ya, dikumpulkanlah harta-harta benda yang ada di dalam istana ya, emas, berlian, sampai mahkota pun yang terbuat dari emas dan intan itu pun ikut dimasukkan ke dalam suatu peti yang besar sekali. Jadi menurut pemerintah itu semua harta-harta ini adalah sebagai sumbangsih untuk kemerdekaan ya, untuk pembangunan nanti Indonesia gitu. Dan peti itu kemudian diserahkan kepada Gubernur Teku Muhammad Hasan pada waktu itu, yang saat itu berada di Siantar ya. Jadi itulah sumbangsih daripada Kesultanan Serdang itu ya. Dan kemudian terjadi pembumi hangusan itu, kita sudah menyerahkan harta, kemudian istana pun dibakar ya. Bumi hangus strategi daripada Jenderal Sudirman. Jadi tidak ada lagi ya, simbol kebudayaan Melayu Kesultanan Serdang itu sudah hilang, punah ya. Setelah dikabarkan istana dan diambil alihnya seluruh aset kesultanan, Kesultanan Serdang mati rasa. Makam para sultan yang ada di kampung besar di wilayah Deli Serdang sempat tak tersentuh. Ada 3 makam raja di sini, yakni makam Sultan Ainan, Sultan Taaf, dan Sultan Basyarudin. Terbayang bagaimana jeripaya ketiga sultan ini memimpin rakyatnya dan membangun peradabannya. Inisiatif untuk memelihara makam ini sebagai bagian dari pelestarian sejarah ada pada Tengku Lukman Sinar. Beliau memagari kompleks makam dan menyerahkan pemeliharaannya pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Sekitar 500 meter dari komplek makam tersebut kita bersua dengan Masjid Sinar yang dibangun oleh Sultan Taaf Sinar di masa pemerintahannya. Di Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, kawasan bersejarah dari Sultan Basyarudin, 1851 hingga 1879. Di Kecamatan Persel Baungan, masih berdiri Masjid Raya Sulaimaniyah, dibangun tahun 1894. Satu masjid lagi yang masih berdiri kokoh adalah Masjid Sulaimaniyah Pantai Cermin yang dibangun tahun 1901. Masa lalu tak mungkin kembali, tapi masa lalu adalah guru terbaik.